Kabarnya, saat ini saya berada di daerah pemilihan Sumatera Selatan. Dan di daerah Sumatera Selatan ini ada Jembatan Ampera. Jembatan Ampera menjadi ciri khas dari Sumatera Selatan dan Ampera itu berarti amanat penderitaan rakyat. Ya, rakyat menjadi hal utama yang harus diutamakan oleh para wakil rakyatnya. Sebelum kita mengetahui siapa wakil rakyat yang akan diliput oleh tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, kita ikuti dulu profil dari Sumatera Selatan berikut ini. Provinsi Sumatera Selatan beribu kota di Palembang. Secara geografis, Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan, dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Provinsi ini banyak memiliki tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi, seperti Sungai Musi, Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Danau Ranau, dan Kota Pagar Alam. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Sumatera Selatan sudah mencapai 8.370.281 jiwa, yang menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi ke-6 terbesar penduduknya di Indonesia. Sumatera Selatan terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musirawas, Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, dan Kota Prabu Mulih. Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi 2 daerah pemilihan, yaitu Sumatera Selatan 1 dan Sumatera Selatan 2. Kali ini tim Suara Dapil berada di daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 terdiri atas 1 Kota Palembang, 2 Kabupaten Banyuasin, 3 Kabupaten Musi Banyuasin, 4 Kabupaten Musirawas, 5 Kota Lubuk Linggau, dan 6 Kabupaten Musirawas Utara. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 yaitu 1. Haji Mustafa Kamal SS dari Partai Keadilan Sejahtera, 2. Insinyur Nazarudin Kemas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 3. Dr. Andes Haji Kahar Muzakir dari Partai Golongan Karya, 4. Edi Prabowo MM MBA dari Partai Gerakan Indonesia Raya, 5. Haji Syofatila Mozaib S.Sos dari Partai Demokrat, 6. Insinyur Haji Ahmad Hafiz Thohir dari Partai Amanat Nasional, 7. Fauzi H. Amro dari Partai Hati Nurani Rakyat, 8. Wasista Bambang Utoyo dari Partai Golongan Karya. Balai Penelitian Perkebunan Sembawa telah berdiri sejak tahun 1982 dan telah banyak memberikan kemajuan-kemajuan di bidang inovasi teknologi kepada para petani di Sumatera Selatan. Dan saat ini, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 telah berada di Balai Penelitian Perkebunan Sembawa ini. Kita akan mencari tahu siapa anggota DPR RI tersebut sambil bawa ini ya. Ikuti saya terus. Edi Prabowo terpilih menjadi anggota DPR RI periode tahun 2014 hingga 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Dapil Sumatera Selatan 1. Pada periode 2009-2014, Edi bertugas di Komisi 6 DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, dan BUMN. Di 2014-2019, Edi Prabowo dipercaya bertugas menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian,
perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Berbagai kiprah dalam pembangunan bangsa melalui penyerapan aspirasi dan penganggaran yang berpihak kepada rakyat, dan penyerapan aspirasi dilakukan sebaik mungkin oleh putra daerah Sumatera Selatan ini. Hari pertama tim suara daerah pemilihan di Sumatera Selatan, kami bersama Bapak Edi Prabowo langsung menuju Balai Penelitian Perkebunan di Sembawa yang letaknya 126 km dari Palembang. Sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI, tentu saja Bapak Edi Prabowo harus detil dalam melihat semua kemajuan dalam sektor pertanian dan perkebunan di dapil beliau. Tim Suara Dapil ikut meramaikan acara ini loh, karena ini merupakan momen para kelompok tani mencurahkan isi hatinya kepada wakil rakyat dan wakil pemerintah yang juga hadir di sini. BPP Purwodadi. Saya boleh di tengah-tengah nggak Pak? Ya, di tengah-tengah Bapak Gapoktan ini. Ya, baik. Nah ini yang hadir di sini, ya? Ini semua tokoh-tokoh petani kita yang selama ini selalu memperjuangkan petani-petani di lapangan. Gara-gara teman-teman ini, pertumbuhan produksi beras Sumatera Selatan tertinggi secara proporsional secara nasional. Tepuk tangan untuk semua petani gabungan kelompok kita petani. Meningkat lebih persen Pak peningkatannya? 100% lebih. 100% lebih. Khusus di Banyuasin saja produksi berasnya 1,4 juta. Dan yang paling penting, anggaran pertanian Sumatera Selatan dulu itu 88 miliar sebelum periode kami di Komisi 4. Sekarang sudah sampai 1,3 triliun. Tepuk tangan untuk petani Sumatera Selatan. Banyuasin daerah yang paling banyak bagi. Banyuasin. Karena wilayahnya paling luas, hampir 250.000 hektar. Hampir 250.000 hektar. Dan ini masih bisa terus ditingkatkan. Itu menjadi atensi terutama dari Komisi 4 DPR RI ya Pak. Pasti. Sekarang saya mau tanya satu pertanyaan ke Pak petaninya, boleh? Silakan. Pak, selama ini pertanian yang maju ini apa saja inovasi yang telah dilakukan bekerja sama dengan Balai Pertanian di sini? Selama ini kita belum melakukan, hanya mulai tahun ini melalui Balai Besar Pasca Panen kita akan melakukan itu. Karena selama ini karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan kami bahwa ternyata selain beras itu limbahnya bisa menghasilkan, selama ini kita tidak tahu ya. Kayak yang saya pegang ini ya. Alhamdulillah berkat Balai Besar Pasca Panen kita berniatan untuk tidak menjual gabah kita lagi. Untuk diolah lagi nanti ya? Diolah ya. Nanti akan diolah. Oh. Itu bekatul. Kalau mau diet, pakai bekatul. Oh, kemudian ini cocok nih buat wanita perkotaan ini. Pak, gimana atensinya dari Komisi 4 DPR RI setelah melihat betapa antusiasnya petani-petani di sini, Pak? Maka itu anggaran kita kalau dihitung secara presentasi nasional di sini paling banyak. Tapi jangan iri dulu daerah lain, karena produktivitasnya juga, potensinya juga kita jawab, hasilnya kita luar biasa, meningkat, sangat meningkat. Lahannya bisa ditambahkan, pola tanam kita itu baru 1 kali awal-awal, sekarang sudah sampai 3 kali. Dan itu belum semuanya, masih perlu kita tingkatkan lagi, masih bisa. Itu baru 1 kabupaten, Banyuasin. Belum lagi nanti OKI, OI, yang bukan di dapil saya tentunya tidak masalah. Karena yang paling penting produktivitas. Untuk Mbak Apsari tahu, Mbak Ratna ini harus tahu, ini dapil, ini kebetulan Banyuasin daerah pemilihan saya. Tapi saya juga tidak berkutat di daerah pemilihan saya. Karena Indonesia bukan daerah pemilihan saja. Betul. Daerah Kita Indonesia itu ya, termasuk dapil 2, termasuk di Provinsi Lampung, provinsi lain kita dorong. Semuanya. Yang petaninya sangat fokus dengan ini kita dorong terus. Gimana Pak? Ya. Ada masukan nggak? Ada aspirasi? Kami dari Badan Litbang justru terus mendukung program-program pemerintah. Berarti sudah baik ya? Sudah berkesinambungan. Sudah sangat bagus. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kadis bahwasanya peningkatan produksi dan pendapatan itu tidak hanya dicapai dengan melalui perluasan lahan, tetapi juga meningkatan produktivitas. Artinya di situ sudah ada masuknya berbagai inovasi dan teknologi untuk mendukung program-program pemerintah yang sedang berjalan saat ini. Kalau Bapak sendiri, Bapak mohon izin. Ya, saya dari Litbang juga, dari Balai Besar Litbang Pasca Panen. Jadi kami di sini berupaya bagaimana yang selama ini petani khususnya di Banyuasin yang hanya menjual gabah kering panen, sekarang diupayakan secara bertahap mereka sudah menjual bentuk beras. Sehingga berupa teknologi kita perkenalkan di sana, kita implementasikan di lapangan, sehingga nantinya petani tidak hanya menjual beras, tetapi tidak hanya menjual gabah, tapi sudah menjual beras dan kemudian juga bisa merupakan hasil samping dari pengolahan
beras tadi. Berarti ujung-ujungnya ada peningkatan taraf ekonomi. Ya, yang tadinya sekam dibuang, sekarang udah bisa jadi pupuk biosilika. Kemudian bokatul yang mungkin tadinya nilainya hanya dikenal hanya untuk makanan ayam, sekarang bisa dimanfaatkan untuk makanan yang nilainya lebih tinggi. Bapak petani mau nggak bekerja sama untuk maju? Oh, tepuk tangan dong buat Pak Edi Prabowo, buat Balai Penelitian. Terima kasih waktunya, terima kasih Pak Edi. Saya mau jadi penonton lagi. Terima kasih, terima kasih. Pak. Acara ini merupakan bimbingan teknis bioindustri padi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan melalui Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian di Banyuasin, Sumatera Selatan. Walaupun Banyuasin termasuk daerah surplus padi, namun Edi Prabowo mengharapkan petani tak berpuas diri hanya berfokus pada peningkatan produksi padi. Petani harus mampu menghasilkan beras yang digiling dan dikemas dengan baik, sehingga petani dapat menikmati harga keuntungan yang lebih tinggi serta memadai. Tanpa mengenal lelah, Edi Prabowo langsung menuju sektor berbagai budidaya dan pengolahan ikan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kemajuan sektor perikanan yang saat ini sedang gencar dilakukan pemerintah tentu saja disinergikan secara positif oleh DPR RI, khususnya Komisi 4. Kelompok budidaya ikan Farm Yoga, Lorong Karanganyar, Kota Palembang, dan kelompok pengolah dan pemasar perikanan merasakan langsung interaksi aktif dan bantuan tepat guna dari sosok Ketua Komisi 4 DPR RI ini. Dalam setiap kelompok pembudidaya ikan, terdapat 10 anggota. Hanya dengan modal awal 500.000 saja dan bak bambu, serta ditutup terpal pada akhir tahun 2012, mereka saat ini mampu menghasilkan benih lele lepas fase pendederan, siap budidaya, berjumlah 250.000 ekor per bulannya. Kedatangan Edi Prabowo tentu saja membawakan harapan bagi mereka untuk tak hanya mendapatkan pompaan semangat, namun juga bantuan agar perikanan di Palembang semakin maju. Ledakan ya Pak? Kelompok masih berbentuk kelompok. Awalnya kita usaha, setelah usaha kita bentuk kelompok, karena kelompok ini terbentuk setelah kita ada aktivitas di kegiatan ikan ini. Ini akan saya buat begini, rangka baja dengan atap plastik, dengan harapan karena iklim fluktuatif. Dengan adanya diberi ini, otomatis kualitas air yang ada di bawah ini akan lebih terjamin. Tim Suara Dapil lagi-lagi ikut meramaikan dan bertanya langsung kepada penerima bantuan. Nah, Ibu, seperti apa sih yang sudah dilakukan Pak Edi Prabowo ini? Kalau kaitannya dengan kami, ya apapun bantuan yang memang itu diperuntukkan untuk masyarakat sesuai dengan bidangnya, misalnya kayak kami ini pengolahan seperti itu akan kami berikan. Ini teknologi pengolahan perikanan ya, ini chest freezer ya? Betul, dia bisa bikin es, bisa juga untuk menyimpan ikannya. Karena kan dia ikannya untuk lebih segar. Kemplang, lalu apa lagi Pak? Bapak apa? Pempek. Nah, ikan gabus dia kan, kemudian ibu ini bikin pempek, kemplang juga. Ini kemplang. Jadi aspirasinya benar-benar tersampaikan ya Pak ya? Iya, ada sinergi ya antara DPR RI dan Ibu dari wakil dari pemerintah. Dipungutin biaya nggak tanya? Oh ya, saya mau tanya langsung nih. Bapak dipungut biaya nggak Pak? Dapat? Selama proses belum ada. Tidak ada biaya? Tidak pernah ada. Tidak ada biaya sama sekali? Bapak ada pungutan nggak Pak? Benar. Jangan mentang-mentang ada orang kelautan dan perikanan di sini. Boleh dicek. Boleh cek ke tempat. Ke rumah. Bapak sebagai pengusaha apa? Kemplang atau apa? Jual ikan. Penjual ikan. Kalau Bapak? Pembuat kemplang. Bapak dengan Pak siapa? Pak Agus. Bapak dengan? Dengan Ibu? Anita. Ibu Anita. Ibu Anita, setelah mendapat bantuan ini dari sinergi antara KKP dengan Komisi 4, apa yang mau disampaikan nih kepada Pak Edi Prabowo kalau boleh tahu? Dari Bapak dulu.
Yalah keluhan masalah ikan gabus lah kan. Iya. Ini kan paling dari bulan 2 nyampe bulan 10 putus. Masalahnya iya aku dari bulan 11 nyampe bulan 2 tuh. Hilang ikan gabus. Hilang, nggak ada stok, habis. Tidak ada stok. Kemudian Beliau apa? ada masalah stoknya untuk bahan baku hilang. Itu bagaimana itu Pak kalau kayak gitu? Sudah kita bicarakan sama Bu Dirjen Dirjen PDS, kemarin juga pernah datang ke sini menyampaikan masalah yang sama. Jadi gabus di Sumatera Selatan ini, makanya saya juga sudah sampaikan ke budidaya, ini makanya harus ada terobosan untuk melakukan budidaya gabus di Sumsel. Perjalanan Suara Dapil tak hanya sampai saat ini saja. Masih ada berbagai kunjungan yang akan dilakukan Bapak Edi Prabowo yang akan bersama kita saksikan dan terlibat langsung untuk mengetahui seperti apa tugas-tugas pengabdian anggota DPR RI di daerah pemilihan mereka. Hari kedua, tim suara daerah pemilihan menuju ke Desa Pangkalan Benteng. Pak Edi Prabowo terlihat sangat akrab dengan berbagai lapisan warga masyarakat. Tak segan dirinya datang dan duduk bersama di warung yang sangat sederhana demi menyerap aspirasi rakyat kecil. Contohnya saat bertemu dengan Bapak Sugito dan Ibu Desi, petani serta pemilik warung yang saat itu ada di warung sambil makan roti goreng khas Sumatera Selatan. Perlu alat pertanian mau? Perlu dong Pak. Nanti kalau nggak salah siang kebagian nggak Bapak alat pertanian di sini? Kira-kira kayaknya sih kebagian. Bagian ya? Sudah didata? TR2 Pak. TR2? Iya. Sudah? Oh, oke. Itu uangnya Bapak yang kami kelola. Itu kan uang pajak. Dikembalikan lagi ke masyarakat dan sampai ke Bapak gratis. Bapak bayar nggak untuk dapat itu? Enggak dong. Nggak ada ya? Kalau ada bayarnya tolong kasih tahu. Nggak ada Pak, semua alat yang dibagikan ke Bapak itu gratis. Kelompok tani itu adalah penggerak ekonomi utama kita. Kalau nggak ada kelompok tani, nggak ada yang makan. Kita jangan malu Bu, kita harus bangga karena kita dapat sesuatu bukan karena korupsi, karena kerja. Saya juga kalau di beberapa tempat, kita bantu aja. Ibu-ibu kalau gerobak dorong, kita buatin gerobak, kasih modal 2 juta. Buat yang warung, kita kasih modal 2 juta. Nambahin aja. Ya udah, kita ke lokasi. Iya. Tak hanya itu, Edi Prabowo pun tak segan-segan untuk menemui ibu-ibu pembuat rempeyek. Seperti khasnya ibu-ibu rumah tangga, mereka pun mencurahkan isi hati mereka untuk mendapatkan bantuan. Karena para ibu rumah tangga ini ingin memajukan usaha mereka demi meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga. Terdapat 8 pekerja dalam satu kelompok ibu-ibu pembuat rempeyek di Desa Pangkalan Benteng, Sumatera Selatan. Saya datang karena mendengar ada kelompok usaha bersama yang dibentuk oleh salah satu kader kita, Pak Joko, Mas Joko. Ternyata membuat suatu kegiatan rempeyek ini sama batu bata. Tapi saya menemukan pelajaran unik. Ternyata beliau kebayang nggak sih bikin peyek yang jumlahnya ribuan, satu-satu kerjain ini. Kan kalau hidung banyak. Bagus, cuman bentuknya bagus, ininya bagus, rasanya Harus jujur nggak, nih. rasanya enak, cuman memang masih ada yang harus ditambah, bawang putih sama ketumbarnya. Ini getas karena tipis, tapi kalau agak tebal dikit, keras. Tapi kalau dipakai telur agak tambahin dikit, itu bunyinya gini, nyes. Nah. Pak Edi, cara Bapak mengetahui, memapping bantuan-bantuan yang tepat buat masyarakat di Dapil itu bagaimana sih Pak? Tanya langsung ke mereka. Lihat apa yang mereka butuhkan. Saya sendiri kan nggak bisa sendirian turun, makanya saya punya tim. Tim itulah nanti yang bertanggung jawab kepada saya dan kepada masyarakat itu. Teknisnya seperti apa? Saya dari pusat yang menyiapkan. Sebagai misal tadi kan, Ya, kita bagi betul. alat-alat, Betul. bantuan ini. Nah nanti siang, kalau Anda tadi lihat Kemudian ada... Bapak waktu pas di tempat tele, Pak, buatlah proposal. Nah, itu seperti itu. Iya. Cara pembuatannya seperti apa? Jadi proposal mereka mengajukan Mereka jasa. itu biasanya sudah pernah punya proposal. Mau proposal untuk pertanian, mau perikanan, mau kube, kurang lebih proposal sama. Tinggal peruntukannya berbeda dan penujuannya berbeda. Kalau kube ini biasanya di Kementerian Perindustrian atau Perdagangan. Tapi di pertanian sama di
perikanan itu ada juga KUB. Bantuan dari semua kegiatan sekian persen untuk ibu rumah tangga. Di sini rumah pangan lestari. Jadi ada program rumah pangan lestari. Rumah pangan lestari itu ada anggaran dari pemerintah senilai 50 juta. Atas prakarsa anggota DPR, 20%-nya bisa digunakan untuk kegiatan usaha. Yang diambil melalui kelompok. Yang diajukan melalui kelompok. Nah, uang ini diharapkan bisa berputar supaya menambah roda ekonomi di rumah-rumah. Kalau Pak Edi Prabowo, anggota DPR RI datang ke sini melihat Ibu masak langsung, ini senang nggak, Bu? Senang sekali, karena bisa membantu ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga tidak ada yang menganggur. Sudah selesai? Tentu saja belum. Edi Prabowo kembali melanjutkan perjalanan, kali ini melihat langsung proses pembuatan batu bata untuk mengetahui secara langsung aspirasi para pekerja pembuat batu bata. Perjalanan tak terhenti sampai di situ. Edi Prabowo kembali melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi berkumpulnya para petani Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, untuk memberikan bantuan traktor dan hand traktor bagi kelompok petani, dan sistemnya nanti akan dipakai secara bergantian di antara para kelompok tani. Edi Prabowo kembali melanjutkan perjalanan ke sudut lain di Desa Pangkalan Benteng untuk menemui para pekerja perkebunan. Tak lupa Edi Prabowo memberikan bantuan bibit tanaman produktif ke masyarakat. Sekaligus secara simbolis melakukan penanaman pohon yang didampingi Kepala BPDAS HL Musi, Sumsel Siswo. Tak mengenal lelah dan tak berjarak, selalu melayani aspirasi masyarakat. Itu hal nyata yang Suara Daerah Pemilihan saksikan dari sosok politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ini. Pak Edi Prabowo ternyata benar-benar turun ke lapangan ya, Pak? Iya. Pak, dengan siapa? Azhari. Pak Azhari. Bagaimana kesan-kesannya pada saat melihat Pak Edi Prabowo berkenan turun langsung ke masyarakat, menyentuh masyarakat kecil? Kalau kami dari masyarakat itu mengucapkan terima kasih Pak Edi yang sebagai anggota Dewan yang sibuk di Jakarta masih menyempatkan diri turun ke daerah kami. Terima kasih ya. Ada apresiasi dari masyarakat. Iya, masyarakat tidak akan melupakan Pak Edi Prabowo kan? Iya, kami masyarakat kalau dengan karena Pak Edi amanahnya tidak hanya menyerap aspirasi, tapi menyampaikan aspirasi pusat ini. Kita kalau kinerjanya kayak gini, kita tetap mendukung Pak Edi Prabowo. Insya Allah untuk seterusnya ya. Pak, setelah capek-capek menanam, terus kemudian kemarin itu nelayan ya, menyerap aspirasi nelayan, memajukan untuk nelayan memiliki asuransi, kemudian alat tangkap yang bagus, kemudian pendingin yang bagus, pembibitan lele, bantuan bibit, kemudian pembenihan lele itu agar terlindungi dari sinar ultraviolet. Ada masukan dari mereka butuh bantuan terhadap rumah untuk pembibitannya, karena supaya terhindar dari bakteri-bakteri, karena ada sinar matahari nggak ketutup langsung dan kena air hujan, jadi itu airnya jadi rusak. Betul. Jadi untuk pembesaran menuju benih itu terganggu oleh jamur-jamur. Itu. Tidak hanya itu, ternyata pada saat di warung kecil pun ibu-ibu meminta usaha. Jadi tidak hanya terkait Komisi 4, pertanian, perikanan, ternyata di segala sektor ya Pak ya. Nah itu bagaimana itu Pak? Kalau anggota DPR itu dia harus bisa apa saja. Harus bisa karena apa saja. Harapan rakyat itu nggak penting, dia nggak tahu komisi mana. Komisi yang penting begitu anggota DPR wakil saya, tolong saya ada masalah ini. Kehadiran kita dulu, minimal dia akan curhat dulu banyak-banyak, minimal meringankan. Tanya aja beliau. Kalau ada uang, ya alhamdulillah di-sharing. Kalau nggak ada, mereka juga tahu. Tugasnya kita harus menghibur kalau bisa. Kalau bisa menghibur dengan menyanyi. Kalau bisa dengan cerita yang lucu, cerita lucu. Kalau bisa dengan sesuatu. Dengan sesuatu. Tim Suara Dapil memiliki sesuatu untuk Bapak ini. Oh, apa ini? Coba kalau boleh dibuka Pak. Jadi solusinya adalah terus bekerja. Ini pekerjaan rumah masih banyak ya Pak ya? Nanti akan disampaikan ya Pak ke pusat. Ini foto. Dulu waktu di Sulawesi ini. Coba. Ini di Aceh, saya ingat sekali. Waktu bongkar ikan dari petani, nelayan. Terus saya lihat ikan besar-besar Pak, ternyata kaya kita itu. Suara Daerah Pemilihan. Maju terus Sumatera Selatan. DPR
selalu kompak dan DPR selalu percaya diri bahwa kita wakilnya rakyat, kita harus turun untuk rakyat. Sampai ketemu dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Saya Ratna Apsari dengan Bapak Edi Prabowo, anggota DPR RI dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Ketua Komisi 4 DPR RI. Sampai jumpa dalam Suara Dapil berikutnya. Sumatera Selatan maju terus. Maju terus.